Kalian masih pada inget gak sih sama karakter-karakter ini? Halo guys, ketemu lagi dalam acara Nobar Kobar. Nonton bareng, komen bareng. Oke, yang pertama karakter ini. Ya, ini adalah Boneng. Jadi Bapak Boneng ini adalah salah satu pemain di film Warkop ya. Itu sebenarnya karakternya dia banyak skinnya ya. Jadi dia jadi apa sih, pelatih satpam dan yang lain-lain lah ya. Pokoknya di situ film itu. Tapi yang paling memorable banget, yang paling gue inget adalah karakter ini ketika dia nyolong onde-onde, tahu nggak? Jadi masih jadi bahan perdebatan antara onde-onde atau klepon. Tapi kita nonton sama-sama videonya yang pakai kostum ini ya. Melarik mana lo? Kutaran lo. Nah, lucu banget kan? Scene itu kenapa menjadi memorable dan menarik banget perhatian gue? Karena dia juggling pakai onde-onde, bes. Dan itu lucu banget sama kostumnya dia juga. Pakai acara adegan keleponnya atau onde-ondenya itu nancep di giginya, ya Allah. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Aduh. Next, kita lanjut lagi ke karakter berikutnya. Karakter berikutnya. Kalian masih ingat siapakah dia? Ya, kalau yang masih ingat, kalian emang bener-bener ya, memorinya tuh tajam banget. Jadi ini adalah film atau sinetron Si Toloy yang dimainkan atau diperankan sama Bapak Ozy Syaputra. Ozy Syaputra yang kita kenal, yang main di film atau sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Penasaran biar kita makin inget juga si Toloy ini yang mana sih? Yuk kita nonton bareng-bareng videonya. Nah, itu dia Si Toloy. Gimana? Kalian udah mulai inget? Kalau dulu ada sinetron namanya Si Toloy, pemainnya adalah Ozy Syaputra. Rambutnya itu loh yang ikonik banget. Jadi dulu di sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini, Ozy Syaputra ini terkenal dengan kepala botaknya. Botak plontos, botak halus, botak licin. Nah, kalau di film atau di sinetron Si Toloy ini, dia punya rambut tapi kayak Ronaldo Nazario, cuman cemplek aja gitu di sini. Cuman syarat aja biar ada tuh di jidatnya ya kan. Itu ikonik banget dan kalau kalian masih ingat, the best nih anak. Gen milenial emang ingetannya tuh patut diacungi jempol. Tapi kalau zaman sekarang gen milenial baru keluar rumah aja udah lupa tadi gue mau ngapain ya keluar rumah. Tapi kalau memori yang lalu inget, the best emang gen milenial. Lanjut kita ke cerita superhero-nya Indonesia. Kalian masih ingat nggak? Ini adalah salah satu musuhnya superhero Indonesia yang kita punya. Coba siapakah dia? Ini adalah Mr. Black. Masih pada ingat nggak sih sama karakter Mr. Black? Orang-orang tuh ingetnya karakternya Saras 008-nya yang kalau berubah tuh dia harus bikin koreo dulu ya kan. Nah, sama musuhnya Mr. Black ini kalian masih ingat nggak? Kalau kalian lupa atau kalian kira-kira yang mana ya Mr. Black ini? Kita lihat videonya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Black. Bukankah setiap penyakit itu pasti ada obatnya, ha?
Seru banget ya, seru banget superhero Indonesia zaman kita kecil tuh si Saras 008 ini. Kebayang nggak sih siang-siang gitu syutingnya terus pakai jubah setebel itu, haredang banget kayaknya gitu ya. Tapi Mr. Black ini adalah salah satu musuh bebuyutannya Saras 008. Jadi kita tuh dulu punya superhero, dia tuh nggak punya senjata yang gimana-gimana, tapi kita lebih ke silat bes, kita main pukul-pukulan langsung bes. Mr. Black, Saras 008. Next karakter ini, kalian masih ingat nggak sama karakter ini? Yap, Pak Bernard. Ini bapaknya si anak ajaib Joshua Suherman ya di sinetron Anak Ajaib. Jadi kalau misalnya kalian lupa, oh Pak Bernard siapa ya? Ini Pak Bernard ini pokoknya ikonik banget juga, yang orang ingetnya Anak Ajaib ya si Joshua-nya aja, tapi Pak Bernard juga salah satu pemain di sinetron Anak Ajaib ini. Yuk kita tonton videonya. Aku waktu sebentar dong. Wah, maaf Pak, ini mau buru-buru nih, soalnya dipikat. Sebentar aja nih. Sorry Pak. Tom, buruan Tom. Kami duluan deh, ntar kamu nyusul ya. Udah Pak. Mimi, sebentar aja nih. Mimi. Tom, bantuin papa dong. Maaf Pak, ntar kami ketinggalan jauh sama Kak Mimi. Ntar aja deh setelah kami pulang sekolah ya. Pak. Tom. Apalagi Pak, ntar aja deh setelah kami pulang sekolah nanti ya. Kabel charge-nya tuh belum dilepas. Oh iya ya, lali. Oke Pak, Papa tolong gulungin ya. Kalian buru-buru nih. Iya. Pak. Iya. Jadi Anak Ajaib ini dicas bes di badannya Joshua. Jadi berangkat ke sekolah casannya masih nempel. Sinetron yang menemani masa kecilnya gen milenial. Apakah benar saudara-saudara semua besti-bestiku? Coba komen di kolom komentar. Next! Dan yang terakhir yang mau kita bahas, ini adalah salah satu sinetron yang pada saat itu gue SD, gue tuh selalu ngebayangin gue punya benda ini atau alat ini, karena apa yang kita gambar dan apa yang kita tulis tuh bisa jadi real life gitu. Siapa lagi kalau bukan tada! Kalian inget gak sama pensil ini, sama karakter ini? Ya bohong kalau masa kecil kalian gak pengen punya pensil ini. Yuk kita tonton videonya. हाय मैं संजू मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल जो ये बनाए सच हो जाए एरोप्लेन या साइकिल मैं चलूं मुझे बटे रहना रेडी शो मेरा तो क्या कहना मैं हूँ करूँ ना ऋतु लड़ाकू पार्टो पड़ाकू डरपोक है मिस्टर जग्गू हर चीजों को मिलता है हर काम में लड्डू Shakalaka Boom Boom. Ini salah satu sinetron kalau nggak salah tayangnya di SCTV sore kalau weekend kalau nggak salah ya. Ya, ini tuh pensilnya dulu sempet dijual di abang-abang mainan yang kerotokan itu, tau nggak, yang didorong, yang jual jepitan, jual macem-macem segala macem. Itu dijual di situ pensil Shakalaka Boom Boom persis plek ketiplek. Dan kita nih bocah-bocah SD setiap pulang sekolah sisihin uang jajan gitu buat beli pensil ini. Berharap apa yang kita gambar itu jadi kenyataan, guys. Tapi kan ternyata itu hanya sebuah khayalan sinetron. Jadi itu adalah karakter-karakter ya di sinetron yang atau film yang hits banget pada zaman kita generasi milenial, tapi dilupakan scene-scene itu atau karakter-karakter itu di zaman sekarang, karena kita ingetnya kayak tadi apa?
ingetnya kalau misalnya Boneng gitu, Boneng di film Bisa Naik Bisa Turunnya Warkop DKI cuman jadi ketua satpam yang ngeploncoin calon-calon satpam, padahal dia juga di film itu kedapetan sebagai penjahat yang mencuri onde-onde dengan kostumnya dia ya kan. Terus Mr. Black kita ingatnya Saras 008-nya doang. Terus anak ajaibnya Joshua kita ingatnya si Joshua-nya doang. Pak Bernardnya lupa-lupa ingat gitu. Jadi memang ini untuk mengingatkan kalian lagi, mengingatkan kita semua bahwasannya film atau sinetron yang kita tonton dahulu adalah imajinasi yang wow banget. Sampai hari ini masih ingat tuh, balik lagi gen milenial masih ingat karakter-karakter film atau sinetron yang dulu, tapi sekarang naruh kunci motor aja kita kadang sering lupa di mana naruhnya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini di channel YouTube Nobar Kobar, nonton bareng, komen bareng, biar kita bisa bernostalgia bersama-sama. Jangan lupa share, komen, dan like video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video